Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu di tempat ini, kita mau bersama-sama memuji nama Tuhan. Terlebih dahulu kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Bapak yang baik buat kasih-Mu, kami boleh ada sampai hari ini Tuhan, itu karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu atas hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih pagi hari ini Tuhan, kami siapkan hati kami mau memuji nama-Mu, kami memuliakan nama-Mu Tuhan, karena Engkaulah satu-satunya juru selamat Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih, hanya di dalam nama Tuhan Yesus juru selamat kami sudah berdoa. Amin. Di waktu-waktu yang seperti ini, kedatangan Tuhan yang akan semakin dekat. Kita sebagai anak-anaknya, kita mau terus menderek Gusti. Kita akan terus ikut mengiring Tuhan sampai akhir. Amin. Kita mau setia mengiring Tuhan sehingga kelak kita akan bersama-sama dengan Dia. Kita mau angkat satu pujian yang berkata, "Derek Gusti yo podo sing bekti." Gusti yo podo sing bekti, donga bekti kanthi ati suci, donga tekno yen Gusti ngandika, duas podo ojo sembrono. Derek Gusti, derek Gusti yo podo sing bekti, donga bekti kanthi ati suci, donga tekno yen Gusti ngandika, duas podo ojo sing bekti, donga bekti kanthi ati suci, donga tekno yen Gusti ngandika, duas podo ojo sembrono. Gusti, seneng derek Gusti, bunga susah ayo konco donga bekti, eling boyo eling, dino iki daerah we Gusti, kang bakale iso ngadili tobato wiwit saiki. Margo dosa manungsa dadi cilaka, wilaine dadi inti neraka. Margo dosa manungsa dadi cilaka, wilaine dadi inti neraka. Ning sirahmate bakale entuk pangapura. Katakan seneng derek Gusti, seneng derek Gusti, bunga susah ayo konco donga bekti, eling boyo eling, dino iki daerah we Gusti, kang bakale iso ngadili tobato wiwit saiki. Margo dosa manungsa dadi cilaka, wilaine dadi inti neraka.
dadi inti peneroko ning sirambate bakale entuk pangapura. Eling-eling eling-eling manungsa bakale mati. Eling-eling ing dunya pirang lawase. Eling-eling bondo dunya ora langgeng, gesang langgeng lamun derek Gusti. Eling-eling eling-eling manungsa bakale mati. Eling-eling ning dunya pira lawase. Eling-eling bondo dunya ora langgeng, gesang langgeng lamun derek. Sekali katakan eling-eling. Eling-eling manungsa bakale mati. Eling-eling ning dunya pira lawase. Eling-eling bondo dunya ora langgeng, gesang langgeng lamun derek Gusti. Haleluya, pujian berkata bahwa kita mau setia mengiring Tuhan. Haleluya. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita sadar bahwa segalanya, semuanya adalah pemberian dari Tuhan. Biarlah kita semua memberikan persembahan yang hidup, yaitu tubuh, jiwa, dan roh kita hanya untuk Dia, Raja di atas segala raja. Kita mau angkat satu pujian yang berkata, tidak dengan tangan yang hampa, segalanya yang kumiliki, semuanya daripadamu. Segalanya yang kumiliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. Katakan segalanya, segalanya yang kumiliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagimu. katakan tidak dengan tangan yang hampa. Tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu. Segalanya yang kumiliki, semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku
dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang hampa, ku sujud menyembah-Mu, persembahkan seluruh hidupku di atas mezbah-Mu, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Katakan segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya, segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Segalanya yang ku miliki, semuanya daripada-Mu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Katakan, kan ku bawa, kan ku bawa persembahanku, bawa, kan ku bawa persembahanku, bawa, kan ku bawa persembahanku yang terbaik hanya bagi-Mu. Yang terbaik Tuhan, yang terbaik. Haleluya Yesus. Haleluya, haleluya, Yesus, yang terbaik Tuhan, Yesus Tuhan, terima kasih. Kami sadar Bapa bahwa segalanya, semuanya Tuhan yang terbaik Tuhan, itu berasal dari Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih atas kasih setiamu, atas kebaikanmu, atas penyertaanmu dalam hidup kami Tuhan. Bukan suatu yang berlebihan ketika kami mempersembahkan seluruh hidup kami kepadamu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami bisa naikkan syukur kami kepadamu Tuhan. Rasa syukur kami, terima kasih kami kepada Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih. Biarlah pujian ini Bapa boleh menyenangkan hati Engkau Tuhan.
Dan kami siapkan hati kami Tuhan oleh diisi oleh firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami Bapa, biar firman itu Tuhan mengubahkan setiap kami Tuhan. Firman itu Tuhan mengoreksi setiap hidup kami Tuhan. Sadarkan kami Bapa, biarlah kami boleh melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, mengurapi hamba-Mu Tuhan yang akan menyampaikan firman-Mu, sehingga apa yang telah dipersiapkan itu boleh tersampaikan dan kami boleh melakukannya dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Kita akan baca dalam Wahyu pasal yang pertama ayat yang ketiga. 1, 2, 3. Berbahagialah ia yang membacakan dan mereka yang mendengarkan kata-kata berbuat ini dan yang menuruti apa yang ada tertulis di dalamnya, sebab waktunya sudah dekat. Amin. Waktu dan tempat saya persilakan. Salam. Ada sukacita? Haleluya, puji Tuhan ya. Ini minggu-minggu menghadapi hari Paskah, saudaraku. Dan Tuhan Yesus saat-saat seperti ini sedang menghadapi banyak tantangan ya. Puji Tuhan, kalau Bapak Ibu Saudara dan saya sampai hari ini kita boleh mempertahankan iman kita dan bahkan kita tambahkan iman kita ya, supaya bisa semakin teguh sampai hari kedatangan Tuhan. Saudara dan saya harus menjadi buah sulung gereja ya. Kalau kita tidak menjadi buah sulung, kita akan menjadi buah susulan. Itu artinya kita harus memasuki masa sengsara ya. Masa sengsara. Syukur kalau masa sengsara itu sampai yang awal saja ya. Sebab ada 2 bagian masa sengsara. 3,5 pertama itu belum begitu dahsyat. Tapi 3,5 terakhir menjelang kehadiran Tuhan ke dunia ini, itu sengsara yang begitu hebat. Ya, seringkali orang memilih aku nggak mau jadi buah susulan, tapi tidak mempertahankan imannya, tidak berusaha ya untuk memenuhi kebutuhan jiwa. Haleluya, puji Tuhan. Baik, pagi hari ini mari kita akan belajar bersama-sama tentang roh dan tubuh ya. Puji Tuhan. Saudara dan saya memiliki roh, tubuh dan jiwa ya. Haleluya, puji Tuhan. Ini kamera. Baik. Bagi saudara-saudara yang mengikuti ibadah pagi hari ini di luar sana, saya ucapkan selamat untuk bisa beribadah entah pagi, entah siang, entah sore ya. Selamat mengikuti ibadah dan kiranya Tuhan memberkati dengan ibadah kita. Puji Tuhan. Kita akan membaca dari Roma pasal 8 ayat yang kelima. Roma pasal 8 ayat yang kelima. Kalau sudah menemukan, mari kita membaca, kita berdiri bersama-sama dan kita membacakan bersama-sama. Roma pasal 8 ayat yang kelima. 1, 2, 3. Sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Amin. Silakan duduk. Ya. Nah, saudaraku, ayat ini berkata mereka yang hidup menurut daging akan memikirkan hal-hal yang dari daging ya. Hal-hal dari daging itu keinginan dunia ya, keinginan daging ini ya. Nah, bagaimana saya harus kaya, bagaimana saya harus berhasil, bagaimana saya bisa memiliki rumah tangga yang indah ya. Puji Tuhan. Itu memang baik ya. Setiap orang ingin berhasil pasti dia berusaha. Tapi hidup kita bukan fokus untuk keberhasilan di dunia ya. Nah,
Sebetulnya manusia terdiri dari 3 hal. Coba ditampilkan. Ya. Nah, manusia terdiri dari 3 hal ini. Yang luar ini tubuh, yang tengah ini jiwa, dan yang paling dalam itu roh. Jadi manusia tidak ada 3 hal ini akan mati. Tapi saudaraku, roh dari orang-orang yang hidup, ya, ini hembusan roh Allah. Jadi setiap orang yang hidup tidak akan pernah hidup kalau tidak dihembusi nafas Allah. Tapi ketika kita lahir dalam dunia, sebelum kita percaya Tuhan, roh ini tidak punya daya apa-apa. Ada di dalam kita, tapi enggak punya daya apa-apa. Ya, hanya ada kerinduan, keinginan yang dalam. Tapi ketika kita percaya Tuhan, roh ini loh, yang tadi lemah, mati, enggak punya daya apa-apa, ini dibangkitkan. Sehingga roh ini punya kerinduan, punya keinginan, punya power, punya kekuatan, ya, untuk menarik jiwa ini, ya, untuk membawa jiwa, dan akhirnya jiwa mengikuti roh, maka tubuh ini akan ikut. Jadi keputusan ada di dalam jiwa. Makanya ada hati nurani, ya. Orang sebelum kenal Tuhan itu punya hati nurani. Hati nurani itu apa toh? Hati nurani itu gabungan dari roh dan jiwa, ya. Ini saya didapat pengertian ini dari seorang hamba Tuhan yang memeriksa firman Tuhan dengan begitu teliti. Jadi hati nurani itu gabungan antara roh dan jiwa. Namun seringkali, ya, hati nurani orang di luar Tuhan, atau mungkin orang katakan sudah percaya Tuhan tapi dipadamkan, maka hati nuraninya mati, ya, tidak punya belas kasihan. Akibatnya apa? Orang itu bisa korupsi, orang itu bisa mencuri, orang itu bisa memeras tanpa belas kasihan. Kenapa? Hati nuraninya mati, ya. Jadi saudaraku, ketika saudara dan saya dibangkitkan, percaya Tuhan, roh ini diberi kuasa untuk hidup, untuk memiliki kerinduan. Nah, akhirnya roh ini menarik, jiwa ini ditarik oleh roh. Maka kalau jiwa ini keputusannya mengikuti roh, maka daging ini ngikut. Makanya ayat itu berkata, mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Kenapa? Karena rohnya lemah. Jadi ikut daging, tubuh, ya. Jadi mereka yang hidup menurut daging, menurut tubuh, tidak memperhatikan sama sekali keinginan roh, maka dia akan memikirkan perkara-perkara daging. Jadi jiwa ini saudaraku, jiwa saudara dan jiwa saya ini ada di dalam 2 kekuatan. Ditarik oleh roh, apa ditarik oleh daging, tubuh ini, ya. Jadi keputusannya ada di jiwa. Sekalipun orang itu sudah dibangkitkan rohnya, katakanlah orang percaya, katakanlah orang yang punya juru selamat, tapi ketika kerinduan roh ini tidak diperhatikan, maka jiwa ini keputusannya mengikuti tubuh. Makanya ayat ini mengatakan, orang mereka yang hidup menurut daging, pikirannya ke daging terus, ya. Pikirannya itu ke daging saja. Tapi mereka yang hidup menurut roh, ya, mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Haleluya. Pertanyaannya sekarang saudaraku, apakah kita enggak boleh mikirkan kebutuhan hidup, ya, rumah tangga yang mapan, punya rumah? Apa kita enggak boleh mikir hal itu? Boleh.
Ya, firman Tuhan juga katakan yang enggak kerja jangan makan, ya. Jadi kita boleh mikirkan tapi tidak fokus ke sana. Karena Tuhan punya janji, ya. Tuhan janji untuk memelihara kita. Haleluya. Boleh saudaraku, dan kita perlu. Kita nggak boleh menjadi orang-orang yang males, ya. Nanti kan Tuhan berkati, kemudian hidup ada waktu yang panjang tidak digunakan dengan baik, ya. Kliteran sana sini, pulang masuk rumah nonton TV. Nanti kan Tuhan berkati, Tuhan janji pelihara. Bukan begitu, ya. Selagi saudara dan saya punya waktu untuk bekerja, bekerjalah. Makanya Tuhan bilang apa? 6 hari lamanya kamu bekerja, 1 hari adalah hari Sabat. Hari Sabat kita itu cuma enggak sampai 1 hari, saudaraku, enggak sampai setengah hari, ya. Itu saja sudah sering kali dikorupsi. Ya, sering kali kita sudah beralasan macam-macam, saya beginilah, saya bekerjalah, saya macam-macam, ya. Tapi zaman dulu hari Sabat itu 24 jam, ya. Mulai dari sore sampai jam 6 sore sampai jam 6 sore lagi, ya, 24 jam disertai dengan puasa, ya. Enggak boleh bekerja berat. Ya. Kenapa? Supaya jiwa ini loh ngikuti suara roh, ya. Tubuh ini kita kendalikan, ya. Enggak seperti kuda yang lepas kendali, tidak, tapi kendalikan. Haleluya. Mungkin ketika orang mengikuti kehendak tubuh, keinginan tubuh, dia memberangus kehendak roh, banyak sekali alasannya, ya. Saya inilah, saya itulah, ya. Tapi intinya dia memikirkan cuma kehendak tubuh, ya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, baik, dikip. Nah, sekarang saudaraku, apakah kita enggak boleh mikirkan kehendak tubuh ini, ya, kebutuhan-kebutuhan tubuh? Boleh, sekali lagi boleh, tapi kita tidak fokus di situ, ya. Firman Tuhan juga katakan, untuk apa orang memperoleh seluruh dunia ini tapi binasa, membinasakan jiwanya? Untuk apa, ya kan? Bahkan ketika ada orang kerja mengumpulkan gandum sampai hasilnya enggak muat di gudangnya, dirombak gudangnya. Sampai setelah penuh dia kipas-kipas, dia bilang, hai jiwaku, ada banyak makanan, sekarang kamu santai saja. Dan firman Tuhan katakan kepada orang tersebut, hai bodoh, untuk apa yang sudah kau kumpulkan itu? Nantinya kalau malam ini jiwamu diambil oleh Tuhan. Jadi saudaraku, kita boleh bekerja, tapi kita bukan fokus untuk memikirkan keberhasilan di dunia sampai lupa Tuhan, ya. Mari kita melihat apa yang Tuhan janjikan. Haleluya. Apa yang Tuhan janjikan kepada saudara dan saya tentang kebutuhan hidup, tentang kita yang sedang ada di dunia ini. Yang pertama, Matius 6 ayat 25. Silakan. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting daripada pakaian? Iya, ini loh saudara, ya. Bukankah tubuh itu lebih penting daripada pakaian, ya? Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan? Bukankah hidup itu lebih penting dari makanan? Banyak orang tidak memikirkan hidup. Yang penting saya bisa makan enak,
semua dimasukkan. Nggak mikir kesehatan tubuh, bahwa hidup itu lebih penting, ya. Dan ini Tuhan janji, nggak usah kita khawatir tentang apa yang kamu makan, kamu minum, kamu pakai. Nggak usah khawatir tentang hidupmu. Haleluya. Karena ini janji. Loh saudaraku, kalau Tuhan yang menjanjikan, ya, apakah dia lupa? Enggak, asal kita nurut. Ya, seperti orang tua kalau menjanjikan sama anak, ibu tindak dulu ya, bapak pergi dulu, nanti kalau bapak pulang tak beliin ini. Ya, minta apa dijanjikan, kemudian datang pasti. Kalau enggak, saudaraku, anak ini nuntut, wah mama bohong, papa bohong. Loh kalau manusia saja bisa nuruti janjinya, ngikuti, melaksanakan janjinya, loh masa Tuhan enggak? Tuhan bilang loh, jangan kamu khawatir. Karena itu aku, ini Tuhan sendiri yang berkata, aku berkata kepadamu, jangan khawatir akan hidupmu. Jadi ketika kita percaya kepada Tuhan, kita mempercayakan diri kepada Tuhan, jangan khawatir. Tapi bukan berarti kita terus bermalas-malasan, enggak bekerja, enggak juga. Ya, selagi masih ada waktu untuk kita bisa bekerja, kerjalah. Ya, saya dengar orang-orang yang pernah plesir ke Jepang, saudaraku. Orang di Jepang itu walaupun usia 80 tahun masih digunakan oleh pemerintah. Entah jaga parkir ya, entah kondektur bis ya, masih digunakan. Saudaraku, kalau kita belum umur 80 tahun kita sudah berkata, aku sudah lelah, biarlah anak-anakku yang bekerja, aku tinggal nikmati apa yang dari anak-anakku. Lah mono anak-anaknya ngerti, saudara. Jadi saudaraku, mari selagi kita masih ada waktu dan kesempatan bisa beraktivitas, kerjakan ya. Puji Tuhan. Nah, tapi Tuhan juga janji jangan khawatir. Ini loh, Tuhan janji memelihara. Jangan khawatir soal apa yang kamu makan, minum, pakai ya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, Allah bertanggung jawab. Kalau Allah bertanggung jawab, jangan khawatir. Nah, Tuhan akan membuktikan pemeliharaannya. Haleluya. Seperti orang tua ketika punya anak, ya, masih bayi dia dirawat, diapakan kebutuhan anak ini, walaupun anak gak minta, orang tua penuhi semuanya, ya, buburnya, makanannya, pampersnya, dicukupi semua. Loh orang tua saja bisa begitu, kenapa Tuhan enggak? Mari Bapak Ibu Saudaraku, kita yakin dan percaya janji Allah. Tapi Tuhan tidak mau supaya kita lupa akan janji Tuhan, kemudian kita berusaha mencukupi kebutuhan kita. Ya, sampai lupa kalau Allah itu memelihara. Lah ini yang enggak boleh, ya. Ini yang enggak boleh, puji Tuhan. Nah, saudaraku, mari selagi saudara punya waktu kesempatan, gunakan untuk beraktivitas yang berguna. Haleluya. Mungkin tidak menghasilkan uang, tapi hidup ini berguna, ya. Hidup ini adalah kesempatan, sampai ada lagu itu. Ingat saudaraku, hidup ini kesempatan untuk berbuat baik, untuk menyenangkan Tuhan, juga untuk bisa bekerja, menghasilkan sesuatu. Haleluya, puji Tuhan. Ini janji Tuhan. Apalagi janji Tuhan? Kita baca Lukas 12 ayat 6 sampai 7. Bukankah burung pipit dijual 5 ekor 2 duit? Sungguh pun demikian, tidak seekor pun daripadanya yang dilupakan Allah. Bahkan rambut kepalamu pun terhitung semuanya. Karena itu janganlah takut, karena kamu lebih berharga daripada banyak burung pipit. Haleluya. Loh Tuhan janji loh,
Saudara, itu lebih berharga dari burung pipit. Burung pipit itu murah. Murah banget ya. Dijual berapa tadi katanya? 2 ekor seduit ya. Nah, saudaraku, begitu murahnya itu pun Allah memelihara. Tidak seekor pun jatuh tanpa sepengetahuan Allah. Kalau burung pipit yang murah, yang tidak dihargai ya. Kalau orang punya burung pipit sudah beli begitu murah, sakit ya situ dibiarkan, mati yang ngono, wong murah regane. Ya toh? Tapi Allah tidak. Sekalipun burung pipit murah, tapi Allah pelihara. Wong burung pipit saja dipelihara, mosok saudara dan saya tidak? Ya kan? Tuhan jaga, Tuhan lindungi. Haleluya. Bahkan tidak sehelai rambut pun gugur dari kepalamu. Lepas. Tidak sehelai rambut pun kalau tidak diizinkan Allah. Pemeliharaan Allah itu begitu detail, saudara. Rambut saja dilihat, dipelihara, dijaga. Ini perlindungan Allah. Apalagi saudaraku, apalagi yang kita khawatirkan dari Allah. Ini janji, haleluya. Ini janji Tuhan, pemeliharaannya, perlindungannya, penjagaannya. Kemudian mungkin kita bertanya, loh kenapa kok ada orang yang sakit sampai gak sembuh, sampai meninggal? Ya memang diizinkan Tuhan begitu. Dia mampu menghadapi penyakit ini. Haleluya. Di balik semua itu Tuhan punya rancangan yang jauh lebih indah yang kita tidak pahami. Haleluya. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, untuk pemeliharaan hidup, itu bagiannya Tuhan. Ya. Seperti saudara bertanggung jawab untuk anak-anak, demikian pula Allah bertanggung jawab terhadap saudara dan saya. Loh, burung pipit aja dipelihara, rambut di kepala kita ini loh. Ya, kalau gugur kita nggak usah perhatikan, ya ngono lah, buang. Tapi itu pun dilihat oleh Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Ini janji Allah. Dia memelihara, dia menjaga, melindungi. Dan satu lagi, Yesaya 46 ayat 4. Sampai masa tuamu aku tetap dia, dan sampai masa putih rambutmu aku menggendong kamu. Aku telah melakukannya dan mau menanggung kamu terus. Aku mau memikul kamu dan menyelamatkan kamu. Haleluya. Tuhan itu mau gendong saudara. Ya, aku tetap dia. Sampai masa tuamu, bukan saat kita kecil saja. Sampai masa tuamu aku tetap dia. Haleluya. Aku menggendong kamu, memelihara kamu, memikul kamu. Pernahkah saudara mengalami hal-hal yang kita tidak berdaya? Sering tentu. Saat kita enggak mampu berbuat sesuatu, ya, jalan buntu, mentok, enggak bisa berpikir lagi. Saat itu Allah menggendong kita. Haleluya. Kalau kita ada di gendongan Tuhan, saudaraku, apa yang kita khawatirkan? Aku yang memikul kamu. Beban-beban berat kita, itu Tuhan juga ikut memikulnya. Haleluya. Bapak Ibu yang pernah punya anak, ketika anaknya nangis atau sakit, gak minta apa-apa, minta digendong saja. Gak dikasih apa-apa, ketika sudah digendongan orang tuanya dia diam. Gak dikasih apa-apa. Saudaraku, kita rasa teduh, tenang ketika Allah menggendong kita. Mari saudaraku, kita sadari kita punya Bapa seperti ini loh, ya. Jangan kita ndak ada gairah untuk mencari Bapa, ya. Nggak ada gairah untuk dekat dengan Bapa, ya. Ada nyanyian mengatakan lekatkan hatiku. Tubuh ini seringkali menarik jiwa untuk jauh dari Allah, ya. Tapi mari kita dengarkan roh
yang membawa jiwa kita untuk mengikuti kehendak roh yang akhirnya tubuh itu juga ikut. Ya. Kenapa orang nggak bisa setia? Kenapa orang nggak bisa menghargai pengorbanan Tuhan? Karena satu hal, dia tidak pernah memikirkan tentang hal-hal yang dari roh. Yang dipikir itu tubuh terus. Jadi orang ini tidak bisa setia. Ya. Ngerti mungkin banyak firman Tuhan, paham, cerdas, nangkep. Tapi momplong, nggak ada apa-apanya, bukti nyatanya ndak ada. Ya. Puji Tuhan, mari saudaraku kita tidak menjadi orang yang punya iman yang kosong, ya. Tapi kita punya iman yang hidup. Iman yang hidup itu terbukti dari perbuatan sikapnya. Haleluya, puji Tuhan. Nah, ini yang dijanjikan Tuhan. Dia memelihara, dia menjaga dan melindungi, bahkan dia memikul kita saat kita tidak berdaya. Aku tetap dia sampai masa tuamu, sampai putih rambutmu. Aku tetap Allah, tidak berubah. Kalau dulu aku menggendong kamu, kalau dulu aku memelihara kamu sampai hari ini. Dia nyatakan pemeliharaan. Terus mungkin ada yang bertanya, orang yang kenal Tuhan, orang yang menyerah kepada Tuhan, pernahkah menghadapi kerugian? Pernah. Pernahkah menghadapi hal-hal yang merugi, yang hancur? Pernah. Kalau toh itu diizinkan oleh Allah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Hangus, gak masalah. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bukan berarti Tuhan gak bisa jaga, tapi Tuhan mau supaya hati dan pikiranmu tidak pada hal-hal duniawi. Hilang gak masalah, karena itu bukan harapan kita, ya. Puji nama Tuhan. Sang pengharapan kita adalah ketika kita taruh harapan kita di belakang tabir. Minggu lalu kita sudah periksa, ya. Harapan kita ada pada Tuhan. Ketika hal-hal duniawi Tuhan izinkan kita merugi, yakinlah Allah tidak membiarkan. Dia pasti buka jalan untuk hal-hal yang lain. Yang penting damai sejahtera saudara tidak hilang. Haleluya. Bukan dablek loh ya. Puji Tuhan. Nah, sekarang saudaraku, pertanyaannya, berapa banyak waktu yang sudah kita pakai, yang sudah kita gunakan, ya, untuk mendengarkan keluhan roh. Untuk mendengarkan keluhan roh, kerinduan roh. Berapa banyak waktu? Seringkali roh itu kita bungkam, ya. Seringkali kita padamkan, ya. Roma juga mengatakan, janganlah hendaknya kerajinanmu kendor. Biarlah rohmu menyala dan layanilah Tuhan. Saudaraku, melayani Tuhan itu bukan hanya khotbah di mimbar, ya. Melayani Tuhan itu bukan main musik saja. Melayani Tuhan itu bukan WL saja, bukan. Tapi ketika saudara peduli dengan jiwa-jiwa. Ketika saudara peduli dengan saudara seiman, peduli dengan orang-orang di luar. Gereja kita setiap sebulan sekali kita berbagi nasi bungkus. Dan kita punya pikiran, punya moto, jangan ada yang kelaparan di sekitar kita. Kalau kita masih bisa makan kenyang sehari 3 kali, coba sisihkan 1 kali saja. Bukan hanya sehari, tapi dalam seminggu saudara bisa sisihkan 1 saja. Kita masih bisa makan kenyang. Haleluya. Coba bisa bagikan. Relakah kita? Apa kita akan merasa kehilangan? Tadi nyanyian mengatakan, tidak dengan tangan yang hampa ku datang kepadamu.
semuanya yang kumiliki daripadamu. Sadarilah saudaraku, saudara bisa punya segala sesuatu, bisa makan kenyang, itu dari Tuhan. Ya, ini melayani Tuhan, haleluya. Bisakah kita memperhatikan atau mungkin terlibat dengan kehidupan orang-orang yang kasihan, merasa tidak ada yang memperdulikan, tidak ada yang memperhatikan, ya. Sekarang banyak YouTube, baik di luar Tuhan maupun di dalam Tuhan, mereka peduli dengan orang-orang gelandangan. Dikejar, dimandikan, dipotong rambutnya, dibersihkan. Saudaraku, mereka berani seperti itu. Kalau Bapak Ibu bisa lihat ya di YouTube A.Y. Bertu, ya, itu bukan orang kaya, dia orang biasa, tapi dia peduli dengan orang gelandangan. Ini loh, maukah kita terjun dalam pelayanan seperti ini, memperhatikan jiwa-jiwa. Haleluya. Peduli dengan jiwa-jiwa, jangan sampai kita dengar, oh dia sakit, oh dia sendirian, oh dia merana, kita biarkan, kan nanti ada orang lain. Sementara kita tidak terlibat apa-apa. Mari saudaraku, selagi punya kesempatan, gunakan itu. Haleluya. Kita bisa menjadi berkat dari lingkungan kita. Terutama ya kan, lingkungan itu kan terdekat. Puji Tuhan. Nah, berapa banyak waktu yang kita bisa gunakan untuk mendengar keluhan roh. Mengerti atau memahami kerinduan roh. Ya. Jangan padamkan, loh ini firman Tuhan loh ya. Jangan padamkan roh kalau saudara sudah menggebu-gebu ingin ketemu Tuhan. Jangan diselimur ya, dengan kerja ini, dengan kerja itu, dengan berbagai halangan, hambatan yang sebetulnya bisa diatasi. Haleluya, puji Tuhan. Nah, saudaraku, mari jangan sampai kita memikirkan perkara-perkara di atas, perkara-perkara yang hanya ada di dalam dunia, tapi kita mau pikirkan perkara-perkara yang di atas, di mana Kristus ada. Ya kan, kemarin kita sudah belajar. Kita taruh harapan itu sampai nyantol di belakang tabir, di belakang tirai. Itu harapan kita pikirkan. Tadi kita nyanyi eling, menungso bakale mati. Dan kalau manusia mati itu enggak musnah begitu saja. Kalau ada orang punya masalah berat kemudian ambil keputusan aku bunuh diri saja, itu tindakan yang sangat keliru. Dipikir setelah bunuh diri selesai masalahnya. Oh tidak, saudara. Masih ada kehidupan baru, haleluya, yang manusia tidak mengerti. Kenapa orang bisa berbuat seperti itu? Karena rohnya mati. Gak berpikir sama sekali tentang hidup yang akan datang. Tapi ketika kita memikirkan perkara yang di atas, ya, kita sadar menungso ini cuma sementara. Apa sih yang kita kejar? Ya, kenikmatan hidup bolehlah dikejar, tapi jangan sampai membuat kita lupa. Siapa orang yang mau hidup tidak nikmat? Semua orang kepingin. Tapi ketika Tuhan menuntun kita melewati lembah-lembah yang kelam, nurut toh. Ya, mari kita nurut karena di situ pun ada Tuhan yang akan membuktikan kuasanya. Minggu lalu sudah saya sampaikan saudaraku, ketika Tuhan dengan rencananya membuat kita menderita, mengizinkan kita menghadapi penderitaan, ya, mungkin itu ditinggal suami, mungkin itu usaha kita hancur, saudaraku tetaplah berdiri di situ dan jangan kita melanggar perintah Tuhan. Aku mau tetap berdiri di sini Tuhan. Sekalipun keadaan dagingku dan hatiku ini habis. Haleluya.
Aku mau tetap di sini. Aku enggak mau cari jalan keluar sendiri untuk membahagiakan dagingku. Maka Tuhan akan menuntun, membuka jalan dan memberikan satu kebahagiaan yang begitu dahsyat. Ayub dia tetap berdiri di tempatnya. Sekalipun pencobaan begitu berat. Haleluya. Dan lewat masa pencobaan Ayub boleh melihat. Sekarang aku melihat engkau. Dulu hanya dari kata orang. Tapi sekarang mataku melihat engkau. Dahsyat saudaraku. Mari kita berdiri. Di mata Tuhan, di mana Tuhan menetapkan kita. Boleh dikatakan nasib. Ya, bukan karena kesalahan kita, tapi karena Tuhan tuntun kita di sana. Terimalah dengan sukacita, ya, puji Tuhan. Nah, berapa banyak waktu kita pakai untuk mendengarkan keluhan jiwa, memikirkan perkara di atas. Jangan sampai ini terbuang, ya. Jangan cuma memikirkan, tapi ditindaklanjuti. Haleluya. Dan apa yang membuat kita memikirkan perkara di atas? Ketika kita memikirkan perkara di atas, memikirkan dan kita ngikuti, ya, seperti tadi gambar, ya. Tubuh ini ngikuti keinginan jiwa. Karena jiwa memutuskan aku mau ngikuti keinginan roh. Maka akan ada damai sejahtera. Kalau kita mikir perkara di atas, mencari perkara di atas, dekat dengan Tuhan, berusaha untuk dekat dengan Tuhan, mengerti rencana Tuhan. Apa yang saudara dapat? Damai itu pasti. Damai sejahtera itu pasti. Kenapa orang siap menderita? Rasul-rasul, orang-orang yang kenal pribadi Tuhan, dimasukkan penjara pun gak masalah, saudaraku, gak takut. Karena apa? Ini ada damai sejahtera, ya. Paulus dan Silas ketika ditangkap karena memberitakan Injil, dimasukkan ke dalam penjara, dan penjara itu bukan penjara biasa, penjara yang paling dalam, pengap, kotor, di bawah tanah. Tapi kenapa mereka bisa memuji Tuhan? Damai itu limpah, mengatasi segala penderitaan yang dia alami. Jadi kebahagiaan saudara, damai sejahtera saudara dan saya tidak diukur oleh kenikmatan tubuh. Haleluya, puji Tuhan. Nah saudaraku, mari kembali kita beri kesempatan untuk membawa tubuh ini ngikuti kehendak roh. Haleluya. Di masa pandemi saudaraku, ibadah terbatasi yang biasanya ada PA, biasanya ada ibadah tengah minggu, ada komsel, sekarang sudah hilang. Entah ini berita baik apa berita buruk, ya. Kalau bagi orang-orang yang tidak setia, ini berita baik. Oh, puji Tuhan. Ibadahnya cuma seminggu sekali. Tapi bagi orang yang haus, dia rindu. Kapan ya kita bisa kumpul, kita bisa memuji Tuhan? Satu saat ketika saudara dan saya menjadi buah sulung gereja, kita akan kumpul. Itu satu sukacita yang luar biasa, bahkan disebutkan pesta anak domba. Sukacitanya luar biasa. Tapi saat ini saudaraku, mungkin kita terbatasi, sebab itu saya rindu mungkin setelah Paskah ini kita akan buka kembali komsel, ya. 2 minggu sekali, seminggu di Gedung Gede, seminggu daerah sini, ya. Dan saudara-saudara yang tidak mengikuti komsel-komselnya yang padam, ya, bisa mengikuti komsel-komsel yang ada supaya kita bisa dibangkitkan semangat kita, ya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, ketika kita memikirkan perkara di atas, itu kita menerima damai sejahtera. Sehingga ketika damai sejahtera itu limpah dalam kehidupan kita,
maka kita akan menjalani hidup ini legowo. Ada kerugiankah, ada masalahkah, ada pencobaankah, legowo gitu loh ya. Tidak bersungut-sungut terus, tapi legowo, puji Tuhan. Coba kita baca 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 8. Memang ibadah itu kalau disertai rasa cukup memberi keuntungan besar, sebab kita tidak membawa sesuatu apa ke dalam dunia dan kita pun tidak dapat membawa apa-apa keluar. Asal ada makanan dan pakaian cukuplah. Ya, asal ada makanan, pakaian cukup. Saudaraku punya banyak makanan, tapi kalau tubuh saudara sakit, nggak bisa makan, ya kan? Nah, saudaraku, makanan itu bukan hal yang penting. Tadi Matius, Tuhan juga berkata, bukankah hidup itu lebih penting dari makanan? Tubuh itu lebih penting dari pakaian? Pakaian harganya murah, nggak trendy, nggak masalah. Haleluya, sing penting rapi, bersih, ya. Puji Tuhan. Jadi saudaraku, yang penting ada makanan, pakaian, jadi hidup ini legowo gitu loh. Ya, ngadapi hal-hal yang terjadi dalam dunia ini pasrah. Kalau engkau menuntun saya ke tempat ini Tuhan, it's okay. Haleluya. Asal ada makan, pakaian cukup. Dan bahkan disebutkan ibadah itu kalau disertai dengan apa? Disertai dengan rasa cukup. Haleluya. Memberi keuntungan besar. Kenapa orang gak bisa ibadah? Karena sibuk untuk mencukupi diri sendiri. Maaf, saya kerja. Maaf, saya gak punya waktu. Maaf, saya ada tamu, kolega yang memberi hasil. Maaf, saya baru macam-macam. Jadi ibadah itu dipikir waktu senggang saja. Apakah orang yang ibadah itu pengangguran? Tuhan bilang berhenti, jangan melakukan pekerjaan berat. 1 hari dikhususkan, haleluya, puji Tuhan. Nah saudaraku, ibadah itu memberi keuntungan besar. Apa itu? Memberikan damai, sejahtera dalam kehidupan saudara. Sehingga kita bisa menghadapi kenyataan ini dengan legowo. Tidak kemerungsung. Yang lain punya ini, punya itu. Oh, saya harus utang sana, utang sini supaya saya bisa cukup. Sampai lupa kalau berkat itu datangnya dari Tuhan. Tidak digunakan seperti perintah Tuhan. Haleluya. Akhirnya apa? Tambah berat, tambah berat. Puji Tuhan. Nah saudaraku, ketika damai sejahtera itu ada, maka saudara dan saya akan menjalani hidup ini legowo dan bisa beribadah. Puji nama Tuhan. Yang kedua, orang yang punya damai sejahtera, saudaraku, dia akan tahan dalam menderita karena kebenaran. Bukan menderita karena salahnya sendiri loh ya. Menderita karena kebenaran. Haleluya. Puji Tuhan. Bukan menderita karena kita sudah utang banyak, dikejar-kejar polisi, masuk penjara, kemudian kita menderita, Tuhan ini cobaan. Ini saya menderita, itu menderita karena salahnya sendiri ya. Tapi orang yang punya damai sejahtera, dia akan tahan menderita karena kebenaran. Haleluya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, kenapa orang bisa menderita di dunia ini? Rela, wis gak apa-apa lah aku jalani menderita. Karena dia punya harapan. Haleluya. Harapan di sana, harapannya di sorga. Dunia ini cuma sementara. Sebentar saya akan lewati. Yang lama itu di sana loh saudaraku.
Yang lama itu di sana. Ini yang harus saudara dan saya pikirkan. Jangan cuma mikirkan kenikmatan tubuh di dunia ini yang sementara. Haleluya. Sebab itu Tuhan percayakan kepada saudara kekuatan, kesehatan, berkat. Untuk apa? Kalau bukan untuk harapan di depan sana. Haleluya. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan katakan, orang yang memberi air sejuk secangkir tidak akan kehilangan upahnya. Kalau kita memberi nasi bungkus, 1 bungkus, tidak kehilangan upahnya. Maukah kita menerima upah di sana? Kalau mau, mari kita berbuat. Haleluya. Ya, puji nama Tuhan. Nah, Matius 5 ayat 11 sampai 12. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah karena upahmu besar di surga, sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Ya, dulu nabi-nabi juga dianiaya seperti ini, ya, memberitakan kebenaran tapi ditangkap, di penjara. Yeremia itu dimasukkan sumur. Saudaraku, nabi-nabi memberitakan kebenaran tapi menderita, ya. Dan ini loh, saudaraku, orang yang siap menderita kebenaran berani. Kenapa? Karena hatinya penuh damai. Hatinya penuh damai. Dan Elia bisa terbersit, sudah Tuhan cabut saja nyawaku. Untuk apa? Aku memberitakan banyak orang gak dengar suaraku. Cabut saja nyawaku, biarlah aku berhenti sampai di sini saja. Tapi Tuhan bilang enggak, kamu harus mengurapi orang yang akan menggantikan kamu. Mengurapi orang yang akan menjadi raja. Masih ada tugas. Bagaimana dengan kita? Ketika kita punya waktu dan kesempatan. Apakah kita berkata, aku wis tua, wis lah itu untuk yang muda-muda saja. Wah itu untuk yang giat-giat saja. Oh saudaraku, mari. Jangan sampai ketika kita kehilangan tugas pelayanan, kemudian kita berkata, aku bebas, aku gak punya tanggung jawab. Itu celaka buat saya, ya. Mari itu saudaraku, selagi kita punya waktu dan kesempatan, Tuhan, aku mau membawa tubuhku ini tunduk dan taat sehingga Engkau memakai saya. Mau dipakai Tuhan, saudaraku, akan membuahkan upah. Haleluya. Akan membuahkan upah, puji Tuhan. Ya. Jadi orang yang mau menderita kebenaran, dia akan mendapat upah. Ya. Karena upahmu besar di sorga. Haleluya. Ya, yang ketiga, saudaraku, orang yang legowo hatinya, orang yang penuh damai sejahtera, dia bisa hidup legowo. Dia bisa tahan menderita walau dia hidup benar, tapi orang memfitnah, orang menganiaya, dia tahan, gak masalah. Karena waktu akan membuktikan, aku akan bersama Tuhan. Dan yang ketiga, saudaraku, orang yang penuh damai sejahtera tidak akan pernah membalas yang jahat dengan yang jahat. Ya, tapi yang jahat itu dibalas dengan kebaikan. Roma 12 ayat 17 sampai 19. Janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan, lakukanlah apa yang baik bagi semua orang. Amin. Sedapat-dapatnya, kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah, sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku. Amin. Akulah yang akan menuntut pembalasan. Iya, haleluya. Pembalasan itu haknya Tuhan, saudara. Kalau ada orang menjahati saudara, merugikan saudara, gak usah dibalas. Karena itu haknya Tuhan. Kalau kita yang membalas, Tuhan nanti diam, ya. Puji Tuhan. Nah, saudaraku, jangan balas.
jahat dengan jahat, tapi lakukanlah yang baik untuk semua orang tanpa kecuali, ya. Orang yang jahati kita, yang benci kita, yang memfitnah kita, ya, tetap diberi perbuatan baik. Haleluya, ya. Kita tidak membalas yang jahat dengan yang jahat. Lakukanlah yang baik untuk semua orang, karena pembalasan itu haknya Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari kita berdiri bersama-sama dan kita membawa diri kita berseru kepada Tuhan. Lekatkan hatiku, haleluya. Kita mau berdiri, kita mau datang kepada Tuhan, kita minta supaya Tuhan membawa hati kita lekat dengan Tuhan. Tuhan ada di depan saudara, Tuhan ada di depan kita. Ketika kita rindu Tuhan, lekatkan hatiku, lekatkan untuk kami berpaut dengan Engkau. Tidak hanya memikirkan kebutuhan tubuh, tapi kami memikirkan tentang Engkau, perkara-perkara yang di atas. Lekatkan hatiku, melekat dengan hatimu, tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tepatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, amin, di bumi seperti di surga. Lekatkan hatiku, lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tetapkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, datanglah Tuhan, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Lekatkan hatiku, lekatkan hatiku, melekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tempatkan semua yang ku buat Tuhan, tempatkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Ini kerinduan kami Tuhan, lekatkan hatiku, lekatkan hatiku, lekatkan Tuhan, melekat dengan
Tuhan, kami rindu. Tetapkan langkahku, tetapkan langkahku sejalan dengan firman-Mu. Tetapkan semua yang ku buat seperti yang Bapa mau. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Katakan, datanglah kerajaan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Hadapkan dirimu pribadi dengan Tuhan. Bagaimana selama ini? Adakah kita melangkah menurut kehendak keinginan pribadi? Ataukah kita sesuai dengan pujian ini? Tetapkan langkahku seturut dengan firman-Mu. Tepatkan langkahku Tuhan. Haleluya. Seringkali kita melangkah dengan keinginan tanpa konfirmasi Tuhan. Yang penting aku untung, yang penting aku suka. Mari kita belajar. Biarlah datanglah kerajaan-Mu. Sekalipun itu harus menggeser keinginan tubuh kita, menggeser kehendak pribadi kita. Relakan. Aku mau nurut Engkau Tuhan. Aku mau nurut Engkau Tuhan. Haleluya. Jangan saudara berdiam, ini kesempatan saudara berkata-kata dengan Tuhan. Apapun kegagalanmu, apapun yang sedang saudara hadapi, Tuhan tidak jauh. Ketika saudara menyesal, Dia akan mengangkat engkau. Haleluya. Haleluya. Tuhan, tolong umat-Mu. Jamah hati kami, bakar roh kami Tuhan. Haleluya. 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 Jangan tutup hatimu ketika roh itu mengetuk pintu hatimu. Izinkan dia masuk, izinkan dia beroperasi, membongkar semua hal yang Tuhan tidak berkenan. Rasakan damai sejahteranya. Haleluya. Jangan dipeluk semua keinginan tubuhmu. Jangan dirangkul semua kelemahan-kelemahanmu. Lekatkan kami, Tuhan. Kami mau menjadi buah suluk gereja. Haleluya. Ampuni perjalanan hidup iman kami selama ini amburadul. Ampuni kami Tuhan. Ampuni umat-Mu Tuhan. Oh. Lekatkan hatiku. Dengar kami Tuhan. Lekat dengan hati-Mu. Tetapkan langkahku
kerinduan roh kami, kerinduan kami yang paling dalam. Haleluya. Tolong kami Roh Kudus, tolong kami. Jangan biarkan umat-Mu dalam kelemahan rohani. Bangkitkan kami Tuhan. Tuhan Kau tolong Tuhan umat-Mu, supaya makin hari kami boleh makin melekat dengan Engkau. Roh Kudus bekerja dalam setiap telinga yang sudah mendengar pada pagi hari ini, dan bahkan Engkau membangkitkan roh kami. Terima kasih Bapa. Berkati anak-anak-Mu, lindungi anak-anak-Mu, jagai anak-anak-Mu, jauhkan dari segala penyakit. Kami boleh menerima damai sejahtera-Mu limpah atas kami. Terima kasih Bapa, kami panjatkan doa ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk. Hari Jumat, hari Selasa ada Paskah Nasional GBT, ya, bukan Paskah Nasional semua gereja, tapi GBT saja. Itu jam 3 sore, Bapak Ibu bisa menyaksikan melalui live streaming, ya, YouTube. Nanti linknya akan dibagi di grup WA kita, ya. Jadi Bapak Ibu, saya harap yang punya WA HP Android diaktifkan, ya, untuk bisa dibuka pengumuman-pengumuman yang ada di grup, ya, supaya saudara tidak ketinggalan berita. Jadi Selasa sore jam 3 saudara bisa ikuti Paskah Nasional di rumah masing-masing. Kemudian kalau ada yang bekerja jam itu bisa dibuka setelah itu, ya, setelah itu bisa dibuka sepulang kerja. Puji Tuhan. Ya, itu satu. Kedua, Paskah kita Jumat Agung tanggal 2 April, ya, besok Jumat itu kita akan adakan ibadah Jumat Agung di tempat ini seperti biasa jam 6 pagi, ya. Biasanya kita ngumpulkan telur, kita nggak usah ngumpulkan telur, ya. Nanti kita bagi nasi dos saja, ya. Jadi nggak usah ngumpulkan telur, nanti baik anak sekolah minggu maupun orang dewasa kita bagi nasi dos saja, ya. Puji Tuhan. Kemudian minggunya Jumat Agungnya dengan perjamuan kudus, dan kemudian minggu paginya kita merayakan Paskah, ya. Puji Tuhan. Ya. Kami mengucap syukur Tuhan, sedikit yang bisa kami buat bagi Engkau, tapi kami buat dengan ketulusan hati kami karena kami ingin menyenangkan hati Tuhan. Kami ingin berbuat untuk apa yang bisa kami perbuat karena Tuhan sudah memberkati kami. Terima kasih Bapa, sebentar kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya berkat-Mu Engkau curahkan atas kami. Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, pulanglah dengan damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Roh Kudus, dan kiranya berkat jasmani terlebih berkat rohani Tuhan limpahkan dalam kehidupan saudara, baik dalam usaha pekerjaan, dalam pendidikan anak-anak di sekolah, dalam berumah tangga, dalam bermasyarakat. Tuhan pakai kami semua menjadi terang-Mu. Terima kasih Bapa, tangan-tangan yang sudah berbuat bagi pekerjaan Tuhan yang ada, Tuhan akan kembalikan 100 kali ganda sesuai dengan janji-Mu.
Terima kasih Bapak, Engkau melawat setiap kami yang sakit Tuhan, jamah dan sembuhkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang lemah Tuhan kuatkan, yang kekurangan Tuhan cukupkan. Kami pulang dengan penuh sukacita ilahi mengalir dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Doa berkat ini kami pohonkan dan panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami sudah berdoa. Amin. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi di tempat ini. Curahkanlah kuasa-Mu Tuhan, mujizat terjadi sekarang ini. Tuhan Yesus memberkati.